Today, we must never be silent while Palestinians are denied that same justice and legitimacy in this very hall. Dari sidang umum PBB muncul secercah harapan. Hak rakyat Palestina atas kemerdekaan. Presiden Prabowo Subianto ikut berpidato, menggugah kesadaran dunia, Palestina harus merdeka. Konferensi tingkat tinggi untuk perdamaian Gaza berlangsung di Sharm el-Sheikh, Mesir. KTT dihadiri lebih dari 20 pemimpin dunia serta Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Sekjen Liga Arab. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto turut hadir memenuhi undangan KTT Perdamaian Gaza di Sharm el-Sheikh, Mesir. Presiden Prabowo disambut langsung oleh Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi di lokasi KTT. Presiden Prabowo Subianto adalah salah satu pemimpin dunia yang hadir memenuhi undangan untuk pertemuan yang sangat penting ini. Dalam KTT ditandatangani kesepakatan damai komprehensif antara Israel dan pejuang Hamas Palestina. Penandatanganan disaksikan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Presiden Prabowo Subianto, dan sekitar 20 kepala negara lainnya, serta Sekjen PBB dan Sekjen Liga Arab. Seperti ditegaskan Presiden Prabowo dalam sidang Majelis Umum PBB serta KTT tentang Gaza di PBB bulan lalu, Indonesia berkomitmen kuat dalam mewujudkan perdamaian Gaza. Kesepakatan damai yang didorong Presiden Trump dan pemimpin negara lain termasuk Presiden Prabowo adalah pencapaian pertama kali dalam sejarah. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan gencatan senjata ini bukan hanya akhir dari perang di Gaza, tetapi awal baru bagi seluruh kawasan Timur Tengah. Trump juga menyatakan pembangunan kembali Gaza akan segera dimulai. But the momentous breakthrough that we're here to celebrate tonight is more than the end of the war in Gaza. It's with God's help, it'll be the new beginning for an entire beautiful Middle East. From this moment forward, we can build a region that's strong and stable and prosperous and united in rejecting the path of terror. Lantas apakah KTT Perdamaian Gaza ini menjadi langkah awal menuju terwujudnya Palestina yang berdaulat? Baik, jadi kalau untuk agenda saya pribadi, jadi ini memang diajak oleh Biro Pers Media Istana untuk meliput secara langsung rangkaian kegiatan Presiden Prabowo Subianto dalam mengikuti sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-80 di markas besar PBB di New York, Amerika Serikat. Dan saat itu BPMI mengajak TV One. Dan alhamdulillah diberikan kepercayaan oleh TV One untuk meliput secara langsung agenda tersebut, dan saya berangkat seorang diri sebagai video jurnalis, dan di sana hampir 1 minggu lamanya saya mengikuti agenda Presiden Prabowo Subianto. Jadi saya berangkat dari Jakarta ini tanggal 19, lalu juga tiba di sana tanggal 19 juga karena kita kan mundur 11 jam ketika tiba di New York, Amerika Serikat. Jadi saya tiba di hari tanggal 19 hari Jumat. Lalu tanggal 20-nya, hari Sabtu waktu setempat, itu Presiden Prabowo Subianto tiba di New York, Amerika Serikat. Di sana Presiden Prabowo Subianto disambut oleh banyak sekali diaspora Indonesia yang sangat antusias dan merasa bangga karena pada akhirnya setelah 1 dekade atau 10 tahun lamanya Presiden Republik Indonesia absen di panggung PBB untuk datang langsung ke markas besar PBB. Nah, di tahun ini akhirnya Presiden Republik Indonesia hadir secara langsung. Jadi banyak sekali diaspora yang antusias untuk menyaksikan ataupun menemui Presiden Indonesia secara langsung.
Today, we must never be silent while Palestinians are denied that same justice and legitimacy in this very hall. Catatan yang saya catat yang bagi saya penting, ini sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa sangat emosional, karena di tahun ini pada akhirnya banyak sekali negara yang memberikan perhatian penuhnya terhadap Palestina, terhadap kemerdekaan Palestina, karena bahkan dalam rangkaian forum ini banyak juga negara-negara yang awalnya belum mendeklarasikan ataupun mengakui kemerdekaan Palestina. Di forum ini mereka mendeklarasikan dan juga mengakui kemerdekaan Palestina. Ada Perancis, ada Belgia, ada Inggris, Australia, Kanada, dan beberapa negara lainnya juga terlihat kemarin mengakui kemerdekaan Palestina. Dan mereka juga memberikan perhatian kepada hal-hal yang terjadi di Gaza, Palestina, bagaimana mereka sangat merasa prihatin dan juga memberikan perhatiannya dan juga memberikan solusi yang konkret terhadap apa yang terjadi di Palestina kemarin, khususnya bagi Indonesia. Juga Indonesia dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto kan mengatakan secara langsung bahwa Indonesia siap memberikan bantuan dalam hal logistik ataupun bahkan pasukan perdamaian dunia. Dan dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto menekankan sekali lagi bahwa Indonesia siap menjadi bagian dari perdamaian dunia di dalam konflik penyelesaian Gaza Palestina ini ya. Bahkan Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa solusi two state solution itu menurut dia harga mati, karena pemimpin-pemimpin dunia termasuk Israel ini harus mengakui kemerdekaan Palestina. Tapi di sisi lain juga memang negara-negara lain juga harus menjamin keamanan dari Israel itu sendiri. Jadi memang catatannya itu, karena menurut saya sidang Majelis Umum PBB ke-80 kemarin menjadi momentum penting bagi kemerdekaan Palestina, karena banyak pada akhirnya negara-negara lain, negara-negara besar yang akhirnya notice terhadap Palestina dan bahkan mengakui kemerdekaan dari Palestina itu sendiri. Kiprah Indonesia di panggung PBB ini sangat baik dan juga penting ya. Karena selain daripada Indonesia memang merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, di mana ini memiliki leverage atau nilai tawarnya tersendiri bagi negara-negara lain, di mana dalam hal ini Indonesia seringkali menjadi jembatan antara Muslim dan juga negara-negara Barat. Dan selain daripada itu juga Indonesia memiliki kontribusi yang cukup besar dan signifikan dalam segala hal-hal perdamaian dunia. Indonesia banyak mengirimkan bantuan, lalu juga banyak mengirimkan juga pasukan-pasukan perdamaian dunia yang bahkan membuat pada akhirnya ketika ada pertemuan-pertemuan multilateral, ini banyak sekali juga mengajak Indonesia di dalamnya. Kayak misalkan tadi saya sudah sampaikan bahwa selain daripada menghadiri sidang umum PBB dan berpidato di sana, setelah melakukan sidang ataupun setelah berpidato pada sore harinya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini kan mengadakan multilateral di sana bersama dengan 8 negara dengan mayoritas penduduk Muslim dan juga negara-negara Arab. Nah, di situ salah satu yang diajak juga Indonesia. Jadi memang kiprah Indonesia di mata dunia dalam hal ini adalah PBB memang cukup diperhitungkan, karena bisa balik lagi tadi bisa menjadi jembatan dan juga bisa menjadi solusi bagi penyelesaian konflik-konflik di dunia. Ini juga fakta baru yang saya tahu. Jadi dianggap bisa
menjadi pionir dalam memberikan pandangannya terhadap kepala-kepala negara yang hadir secara langsung di sana. Itu saya juga baru tahu ternyata. Jadi memang bukan undian, Indonesia urutan ketiga saat itu berpidato, tapi ternyata karena keputusan dari pihak PBB itu sendiri. Saya melihat peran Presiden Prabowo Subianto dalam hal ini sangat penting, ya. Bahkan dalam sidang Majelis Umum kemarin saat berpidato kita tahu bersama bahwa Presiden Prabowo Subianto juga dinilai tampil berapi-api, sangat semangat, tegas, namun juga tetap rasional. Saya melihatnya Presiden Prabowo Subianto dapat membawa Indonesia dari di ajang panggung dunia, ya. Jadi dari yang tadinya moderat pasif menjadi moderat yang lebih tegas. Jadi tidak hanya memberikan kebijakan-kebijakan ataupun keputusan normatif, tapi juga yang benar signifikan. Oke, salah satunya adalah ya ini, dengan tegas memberikan solusi untuk two-state solution. Saya melihat di sini Presiden Prabowo Subianto rasional, karena nggak bisa kalau misalkan yang satu keras dan yang satu keras ini tidak akan ketemu jalan tengahnya. Akhirnya ya two-state solution adalah solusi, dan bahkan menurut saya ini sangat baik karena menjadikan nilai tawar bagi Palestina. Kita tahu bersama bahwa Indonesia dan Israel belum ada hubungan diplomatik. Dan dalam pidatonya kemarin, ia mengatakan bahwa Indonesia siap menjalin hubungan dengan Israel apabila Israel dan juga beberapa negara lain, terutama Israel, juga bisa mengakui negara Palestina. Peran Presiden Prabowo Subianto dalam hal ini cukup penting sih. Makanya kan beberapa kali juga ia diajak untuk melakukan hubungan multilateral. Bahkan dalam pidatonya, setelah pidato, banyak juga negara-negara lain, kepala-kepala negara lain yang memuji isi pidato dari Presiden Prabowo Subianto yang dianggap sangat tegas, menggugah hati, dan juga dianggap sebagai orang Indonesia yang sangat luar biasa gitu. Today, we must never be silent while Palestinians are denied that same justice and legitimacy in this very hall. Aksi unjuk rasa dukungan kepada Palestina semakin menggema di seluruh dunia pasca pertemuan kepala negara di Markas Perserikatan Bangsa-Bangsa. Di Berlin, sekitar 60.000 orang membawa bendera Palestina serta spanduk bertuliskan boikot Israel dan bebaskan Gaza. Di pusat kota Liverpool, ribuan demonstran pro-Palestina berbaris menyuarakan ketidakpuasan terhadap sikap pemerintah Inggris atas ofensif Israel di Gaza. Pekan lalu, Inggris bersama negara-negara lainnya mengakui negara Palestina, sebuah langkah yang lahir dari frustrasi atas perang Gaza dan dimaksudkan untuk mendorong solusi dua negara. Saat ini 157 dari 193 negara anggota PBB telah mengakui negara Palestina. Satu persatu negara di Eropa, mulai dari Prancis, Belgia, Luxembourg, Malta, Andorra hingga Monaco akhirnya memberikan pengakuan terhadap kemerdekaan Palestina. Sebelumnya, Inggris dan Kanada menjadi negara G7 pertama yang mengakui negara Palestina, disusul oleh Australia dan Portugal.
Pengakuan PBB secara de facto akan keberadaan negara Palestina ini tentunya memberikan tekanan diplomatik bagi Israel dan Amerika Serikat. Dukungan terhadap Palestina yang menguat dalam sidang ke-80 Majelis Umum PBB menjadi oase bagi warganya yang merindukan kemerdekaan. Sebagai bentuk dukungan terhadap Palestina, aksi walkout terjadi saat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berpidato di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Amerika Serikat. Para diplomat dan pejabat dari berbagai negara memilih keluar ruangan Sidang Umum PBB ketika Perdana Menteri Zionis Israel Benjamin Netanyahu berpidato. Hampir semua delegasi meninggalkan ruangan sidang. Mereka adalah diplomat dan pejabat negara-negara Arab dan Muslim, diikuti perwakilan negara-negara Afrika dan beberapa negara Eropa. Namun upaya penghentian genosida di Gaza terus-menerus gagal akibat ulah Amerika Serikat yang berulang kali menggagalkan resolusi gencatan senjata melalui hak veto di Dewan Keamanan PBB. Lantas akankah pengakuan simbolik terhadap kemerdekaan Palestina di sidang Majelis Umum PBB bisa menjadi dasar bagi hukum internasional untuk menghentikan kekejaman Zionis? Perundingan gencatan senjata antara Hamas dan Israel mulai dilakukan. Sesi awal digelar di Doha, Qatar hari Minggu. Namun, perundingan menemui jalan buntu. Delegasi Israel yang dikirim disebut tidak memiliki otoritas memadai untuk mengambil keputusan apakah menerima atau menolak perundingan dengan Hamas. Israel mengirim utusan setelah Hamas mengajukan revisi atas proposal kesepakatan yang dibuat mediator Amerika Serikat, Qatar, dan Mesir. Perubahan ini ditolak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang dianggap menjadi kendala tercapainya gencatan senjata. Pada sesi awal, perundingan membahas mekanisme pengiriman bantuan kemanusiaan ke jalur Gaza. Hamas menuntut pengiriman bantuan tidak melalui Yayasan Kemanusiaan Gaza yang dianggap memicu pembantaian 750 warga Gaza yang antri bantuan. Hamas menuntut pelibatan PBB dan lembaga kemanusiaan internasional. PBB dan lembaga kemanusiaan lain menolak ikut dalam misi Yayasan Kemanusiaan Gaza karena dianggap memiliki agenda militer Zionis. Salah satu tuntutan Hamas yaitu penarikan pasukan Israel dari jalur Gaza, poin yang ditolak oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Tuntutan lain Hamas yaitu jaminan setelah 60 hari gencatan senjata, Israel dilarang melakukan serangan. Di panggung dunia, citra Israel jatuh. Zionis yang kini diakui sebagai negara agresor kehilangan batas moral. Upaya menjadikan Palestina sebagai negara berdaulat memang kian nyata. Tapi siapa percaya Zionis yang suka ingkar janji?